Bung Rocky, Project Multatuli ini sebuah proyek jurnalisme non-profit mengedarkan hasil investigasi mereka seputar bisnis Raffi Ahmad, selebriti yang bakal masuk ke pemerintahannya Pak Prabowo ini. Kalau kita lihat grafisnya ini sangat terlihat bagaimana Raffi ini berada di antara pusaran bisnis putra Presiden Jokowi, termasuk juga Presiden terpilih, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming dan anak-anak muda ini yang terkait dengan bisnis kelompok besar, kelompok usaha besar, salah satunya Sinar Mas jelas ya, yang juga sekarang ini petingginya akan menjadi wakil menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press. Iya, akhirnya banyak data yang dimunculkan menjelang pelantikan Pak Prabowo. Tentu itu dimaksudkan untuk meminta perhatian publik terhadap hal-hal yang masih menjadi isu publik, masih menjadi topik pembicaraan menjelang pembentukan kabinet Pak Prabowo. Saya kira ini penting supaya ada semacam audit eksternal terhadap tokoh-tokoh yang akan ada di sekitar kekuasaan Pak Prabowo. Tapi yang beredar hari ini soal jaringan bisnis saudara Raffi itu yang dibuka oleh Multatuli Project juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan data atau tidak kekurangan kalangan kritisi yang menginginkan ada transparansi dalam perbisnisan Indonesia. Jadi kaitan antara bisnis dan politik udah lama sebetulnya di riset, terutama dulu di zaman era Pak Harto ada siapa ya itu wartawan Australia dari Sydney Morning Herald itu David Jenkins, sehingga dulu ada istilah Jenkins Papers yang memetakan dan membongkar bisnis keluarga Cendana, dan itu jadi heboh karena mahasiswa selalu ingin cari data-data itu dan dikutip dalam bentuk riset oleh paper-paper yang dulu perspektifnya political economy itu. Nah sekarang kelihatannya pola yang sama juga berlangsung. Setiap rezim tentu ada pola itu, siapa yang mendekati siapa dalam upaya apa itu penyegokan, pencucian uang segala macam. Tapi hal yang penting adalah keterbukaan informasi, dan Proyek Multatuli memulai itu, dan bagian-bagian yang menyoroti bisnis anak-anak Presiden Jokowi yang mungkin dapat semacam kemudahan atau dipakai untuk memudahkan bisnis seseorang. Jadi semua hal yang pada hari-hari ini kita pahami sebagai informasi publik itu harus kita lindungi. Data itu atau peta-peta semacam itu kan ini dibuat peta-peta supaya mudah atau grafis supaya mudah dimengerti. Jadi sekali lagi ini petunjuk awal bahwa akan ada masalah dengan kabinet Pak Prabowo nanti kalau pola ini masih menetap dan diteruskan dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Sekaligus pesan bahwa peta ini atau jaringan bisnis ini harus dituntaskan problemnya, apa di situ ada money laundering atau penyelundupan hukum dan seterusnya.